kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi yang terdiri atas harta sama dengan hutang ditambah modal. Persamaan ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita tidak lagi membahas tentang harta apa saja, hutang apa saja, dan modal apa saja. Tetapi kita sudah mulai masuk bagaimana mencatat transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Tentu kalian masih ingat bahwa untuk modal itu bisa dipengaruhi oleh dua hal, yaitu bertambahnya karena investasi dan pendapatan. Modal berkurang karena adanya beban atau biaya yang kita keluarkan dan pengambilan pribadi atau privat. Setiap transaksi yang muncul akan mempengaruhi perubahan persamaan akuntansi ini. Tetapi tidak selalu tiga-tiganya berubah. Misalnya, transaksi tertentu misalnya membeli peralatan secara tunai, maka yang terjadi adalah harta bertambah, harta lainnya berkurang. Berarti tidak mempengaruhi hutang dan modal. Contoh lain, misalnya kita membayar hutang, berarti uang kita berkurang, yaitu harta kita berkurang, hutang kita berkurang. Berarti tidak mempengaruhi modal. Membayar gaji karyawan berarti harta kita berkurang, modal kita berkurang karena kita bayar beban. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, berapa banyak harta yang atau berapa banyak akun yang harus kita siapkan untuk persamaan akuntansi ini sangat bergantung kepada berapa banyak akun yang muncul pada saat terjadinya transaksi tersebut. Baiklah, sekarang kita akan mulai dengan soal atau contoh soal yang sudah Ibu siapkan berikut ini. Di sini ada usaha fotokopi milik Ibu Eli yang terjadi pada bulan Agustus tahun 2019, kemudian diminta untuk menyusun persamaan akuntansi dan membuat laporan keuangan yang diperlukan. Karena seminggu yang lalu atau pertemuan yang sebelumnya kalian sudah memahami atau sudah mendapatkan informasi tentang bagaimana menyusun persamaan akuntansi berikut laporan keuangannya, maka pada hari ini kita mencoba untuk mempraktikkannya. Oke, baik, sekarang kita perhatikan dalam soal ini sudah ditentukan akun-akun yang harus disusun. Kas, perlengkapan, piutang, peralatan, utang usaha, dan modal. Mengapa? Karena sudah diidentifikasi dari soal yang sudah disiapkan. Nah, dari soal inilah ketentuannya, maka kita membuatkan persamaan akuntansi seperti ini. Baik, sekarang kita akan memulai dengan transaksi yang pertama. Pada tanggal 2 Agustus 2019, Ibu Eli memulai usaha fotokopi bolak-balik dengan modal awal berupa uang tunai 10 juta rupiah dan peralatan mesin seharga 85 juta rupiah. Artinya pada tanggal 2 Agustus Ibu Eli memiliki modal tidak hanya berupa uang tunai tapi juga peralatan mesin yang seharga 85 juta rupiah. Berarti ada 3 akun yang muncul pada transaksi ini. Kita masukkan ke dalam persamaan akuntansi yang tadi sudah disusun sesuai dengan petunjuk soal. Modal awal berupa uang tunai. Uang tunai itu dalam akuntansi namanya kas. Berarti kita masukkan di sini 10 juta rupiah. Ini saya buatkan dalam ribuan rupiah supaya tempatnya mencukupi. Jadi kalau 10 juta rupiah, kita menuliskannya 10.000. Ini artinya 10 juta rupiah. Kemudian peralatan mesin seharga 85 juta rupiah, berarti dia masuk ke peralatan. Masukkan di sini 85 juta rupiah. Sudah selesai, maka ini adalah modal awal Ibu Eli. Modalnya berarti kas ditambah peralatan, berarti modalnya sebesar 95 juta rupiah. Nah, kolom keterangan ini tulislah keterangan atas modal yang berubah. Dalam hal ini berarti keterangannya adalah modal awal.
Itu untuk transaksi tanggal 2 Agustus. Sekarang kita akan lanjutkan ke transaksi yang kedua, yaitu pada tanggal 5 Agustus 2019. Membeli perlengkapan seharga Rp2.500.000, dibayar tunai Rp1.500.000, sisanya akan diangsur kemudian. Dalam transaksi ini juga kita identifikasikan ada 3 akun yang muncul. Pertama adalah perlengkapan, yaitu harta bertambah, kemudian dibayar tunai, ini juga harta berkurang karena kita membayar, dan sisanya akan diangsur kemudian, artinya kita memiliki hutang. Berarti harta bertambah, harta lain berkurang, hutang bertambah. Sekarang kita pindahkan ke dalam persamaan akuntansi yang kedua. Membeli perlengkapan Rp2.500.000, berarti kita masukkan ke kolom perlengkapan Rp2.500.000. Karena dalam ribuan rupiah maka kita menuliskannya 2.500. Dibayar tunai Rp1.500.000, berarti kasnya berkurang Rp1.500.000. Untuk menandakan bahwa transaksi itu mengurangi, maka berikan tanda kurung. Ini tandanya berarti berkurang. Kemudian sisanya akan diangsur kemudian, berarti hutang kita bertambah. Berapa sisanya? Yaitu Rp1.000.000. Nah, karena yang lainnya tidak berpengaruh, maka kita kasih tanda strip ini supaya kita tidak salah masuk kolomnya. Kemudian dalam persamaan akuntansi, setelah selesai kita melakukan transaksi, kita buatkan persamaan akuntansinya, yaitu transaksi atau kondisi persamaan akuntansi setelah tanggal 5 adalah berarti kasnya menjadi berapa? Rp8.500.000 karena berkurang. Kemudian perlengkapan berarti Rp2.500.000, piutang belum ada, peralatan berarti Rp85.000.000, pasifanya adalah hutang berarti Rp1.000.000, modalnya Rp95.000.000. Selesai, ini adalah persamaan akuntansinya. Pastikan bahwa jumlah aktifanya harus sama dengan jumlah pasifanya. Sekali lagi, kolom keterangannya tidak perlu kamu isi selama transaksinya tidak berpengaruh terhadap modal. Kita lanjutkan untuk transaksi yang ketiga pada tanggal 7 Agustus 2019, menerima pendapatan jasa Rp4.000.000. Ya, menerima pendapatan jasa itu artinya uang kita bertambah. Berarti kas atau harta kita bertambah. Nah, pendapatan jasa ini akan mempengaruhi modal. Ingat bahwa modal bertambah karena ada pendapatan dan investasi. Berarti pendapatan ini akan mempengaruhi harta bertambah, modal bertambah. Baik, sekarang kita masukkan. Berarti kasnya bertambah Rp4.000.000. Kemudian modalnya bertambah Rp4.000.000. Keterangannya adalah pendapatan jasa. Yang lainnya tidak berpengaruh, maka sekarang kita buatkan persamaan akuntansi setelah tanggal 7 Agustus. Berarti kas kita menjadi berapa? Rp12.500.000. Aktifanya berupa perlengkapan tetap Rp2.500.000. Piutangnya belum ada, peralatannya Rp85.000.000. Hutang kita Rp1.000.000 dan modal sekarang berubah menjadi Rp99.000.000. Baiklah, sekarang kita akan lanjutkan ke transaksi tanggal 9 Agustus 2019. Membayar listrik dan telepon Rp1.000.000. Membayar listrik berarti uang kita berkurang, kas kita berkurang, berarti harta berkurang. Membayar listrik ini adalah beban atau beban usaha yang akan mempengaruhi modal. Ingat, modal berkurang karena adanya beban usaha dan privat. Jadi, membayar listrik dan telepon ini pengaruhnya adalah harta berkurang, modal berkurang. Kita masukkan ke dalam persamaan akuntansi.
berarti kas kita berkurang 1 juta rupiah. Kemudian mempengaruhi modal kita sebesar 1 juta rupiah juga berkurang. Keterangannya adalah beban listrik dan telepon. Persamaan akuntansi setelah tanggal 9 adalah berarti kasnya menjadi 11.500.000 rupiah, perlengkapan 2.500.000 rupiah, piutangnya belum ada, peralatannya 85 juta rupiah, dan hutangnya 1 juta rupiah. Sekarang modalnya menjadi 98 juta rupiah. Baik, sekarang kita akan lanjutkan dengan transaksi 15 Agustus 2019. Telah diselesaikan jasa fotokopi dan jilid seharga 3 juta rupiah, tetapi baru diterima pembayarannya sebesar 2 juta rupiah. Dalam hal ini berarti ada 3 akun yang muncul. Telah diselesaikan jasa fotokopi berarti kita sudah memperoleh harusnya pendapatan sebesar 3 juta rupiah, berarti mempengaruhi modal kita bertambah. Tetapi baru diterima sebesar 2 juta, berarti kas kita atau harta kita bertambah 2 juta. Lalu selisihnya berupa apa? Berarti tagihan kita kepada pelanggan sebesar 1 juta rupiah. Maka transaksi 15 Agustus ini akan mempengaruhi harta bertambah, harta lainnya bertambah, dan modal juga bertambah. Kita masukkan di sini, telah diselesaikan jasa fotokopi berarti modal kita bertambah berupa pendapatan sebesar 3 juta rupiah. Kita tuliskan sini sebagai pendapatan jasa. Tetapi baru diterima 2 juta rupiah, berarti kasnya bertambah 2 juta rupiah. Nah, sisanya adalah berupa piutang. Piutang kita 1 juta rupiah. Maka kita lihat persamaan akuntansinya setelah tanggal 15 adalah kasnya bertambah sebesar 13.500.000 rupiah, perlengkapan 2.500.000 rupiah, piutangnya sekarang bertambah 1 juta rupiah, peralatan 85 juta rupiah, hutangnya 1 juta rupiah, dan modal sekarang berubah menjadi 101 juta rupiah. Nah, sebelum dilanjutkan, perhatikan dalam setiap persamaan akuntansi setelah transaksi terjadi, semua akun-akun yang tadinya sudah muncul jangan dihilangkan, tetap ada dimunculkan setelah kita membuat persamaan akuntansi. Sekarang kita akan lanjutkan ke transaksi tanggal 20 Agustus 2019. Mengambil untuk keperluan pribadi uang sebesar 500.000 rupiah. Jadi pemilik perusahaan mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadinya sebesar 500.000 rupiah. Artinya uang kas kita, harta kita berkurang. Untuk keperluan pribadi, nah pribadi berarti akun privat yang mempengaruhi modal. Berarti modal kita berkurang. Berarti harta berkurang, modal berkurang. Kita masukkan dalam persamaan akuntansi, hartanya berupa kas berkurang 500.000 rupiah, kemudian mempengaruhi pasifannya berupa modal berkurang 500.000 rupiah. Keterangannya adalah privat. Privat siapa? Privatnya Ibu Eli. Nah, kemudian berapa persamaan akuntansinya sekarang? Berarti kasnya menjadi 13 juta, perlengkapannya 2.500.000, piutangnya 1 juta rupiah, peralatannya 85 juta rupiah, hutangnya masih 1 juta rupiah, dan modal sekarang menjadi 100.500.000 rupiah. Berikut transaksi tanggal 23 Agustus 2019, membayar gaji karyawan bulan ini 2 juta rupiah. Gaji karyawan berarti beban usaha, berarti mempengaruhi harta berkurang berupa kas,
modal berkurang karena kita membayar beban usaha. Masukkan di sini kasnya berkurang 2 juta rupiah. Kemudian mempengaruhi modal berkurang sebesar 2 juta rupiah. Keterangannya adalah beban gaji. Maka persamaan akuntansi setelah tanggal 23, kasnya menjadi 11 juta rupiah. Perlengkapannya 2.500.000 rupiah, piutang 1 juta rupiah, peralatan 85 juta rupiah, utangnya 1 juta rupiah, dan modal sekarang menjadi 98.500.000 rupiah. Nah, sekarang kita sudah sampai pada transaksi yang terakhir pada Agustus 2019, yaitu tanggal 25, membayar sebagian hutang atas transaksi tanggal 5 Agustus 2019 sebesar Rp500.000. Jadi tadi tanggal 5 Agustus kan kita punya hutang sebesar 1 juta rupiah. Sekarang kita akan bayar sebagiannya sebesar Rp500.000. Membayar berarti uang kas kita berkurang, berarti harta berkurang. Karena bayar hutang berarti hutang kita berkurang. Maka transaksi 25 Agustus akan berpengaruh kepada persamaan akuntansi, yaitu harta berkurang, hutang berkurang. Kita masukkan transaksi ini ke dalam persamaan akuntansi. Berarti kasnya berkurang Rp500.000. Kemudian hutang kita berkurang sebesar Rp500.000. Modal tidak berpengaruh, maka kita tidak perlu membuatkan keterangan di kolom keterangan. Nah, sekarang setelah selesai tanggal 25, kita tetap membuatkan persamaan akuntansi untuk seluruh akunnya. Berarti uang kas kita menjadi Rp10.500.000, perlengkapan Rp2.500.000, piutangnya Rp1 juta, peralatannya Rp85 juta. Sekarang hutangnya menjadi Rp500.000 dan modal Rp98.500.000. Karena ini adalah di akhir, maka kita harus buatkan garis penutup. Garis penutup itu berarti kita buatkan 2 garis sebagai tanda bahwa kita sudah selesai mengerjakan transaksi ini. Nah, jangan lupa pastikan bahwa jumlah aktifanya, yaitu terdiri atas kas, perlengkapan, piutang, dan peralatan, jumlahnya harus sama dengan jumlah pasifa, yaitu hutang ditambah modal. Tony Robbins mengatakan, dalam kehidupan ini, mayoritas manusia mengerti apa yang harus dilakukan, tetapi hanya sebagian kecil yang melaksanakan apa yang mesti mereka lakukan. Mengerti saja tak cukup, Anda harus melakukan tindakan secara nyata.